Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sudah selesai menjalankan ibadah sholat asar ya. Jadi kita bisa Assalamualaikum kuliah dengan warahmatullahi wabarakatuh. saya mohon untuk mengaktifkan kamera dan saya akan screenshot. Oh sebentar saya aktifkan, saya buka dulu start ya. Saya buka kelas dulu. Tolong dicek dulu kelasnya udah dibuka belum ya? Kalau di saya sudah saya buka untuk kelas A dan kelas B. Silakan isi absen 5 menit ke depan. Yang lagi ngobrol Nur Adinda, kuliah dulu ya, bentar ya. Ngobrolnya nanti ya disambung. Hmm.
Oke, sudah semua ya? Sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, Dalila saya belum lihat. Oh ya, sudah. Mau coba absen dari wajah ya. Ya, Willy ganti jangan pakai kaos dong kuliahnya. Eka, kamu masih pakai mukena ya? Sasha, saya nggak bisa lihat wajahmu, cuma bisa ngeliat gorden merah. Presensia, nggak cuma ngeliat kepalamu doang, bagian kebelahan rambut. Damayanti, kamu gelap banget. Mawar, saya cuma ngeliat plafon rumahmu. Destri, hanya sebagian wajahmu. Aji Arda, nggak ada ya, karena tidak mengaktifkan kamera. Absennya nanti Ada saya saya, ini ya. Ya, aktifkan kamera dong, kan kamu sedang tidak berbicara, tidak ada loading video, jadi tidak perlu jaringan yang besar kan? Ibu saya lagi dirawat karena DBD, Bu. Dirawat gimana? Rumah sakit, Ibu. Ya sudah, matiin aja, nggak usah ikut kuliah kalau lagi sakit. Ngapain kamu ikut kuliah? Gak Nanti apa-apa, kan Bu. ada bahannya. Nggak usah dimatiin aja. Bagaimana saya yakin kamu sakit tapi kamu ikut kuliah? Nanti surat keterangan sakitmu kirim ke sekretaris kelas. Ya, Oke ya, baik, Ibu. kelas kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas patologi infeksi. Ada dua infeksi yang akan kita bahas. Yang pertama infeksi parasit, yang akan saya ambil contoh adalah malaria. Karena nanti cacing akan kalian bahas saat presentasi ya, untuk kelas yang mendapatkan presentasi tentang cacing. Dan juga akan ada infeksi Mycobacterium TBC. Kita akan bahas juga terkait masalah penyakit TBC. Untuk malaria, slide saya sudah terlihat? Ada yang bisa respon? Sudah, Ibu. Oh, Sudah, Ibu. terima kasih Ziban. Ya, malaria ini adalah penyakit yang memerlukan pencitraan mikroskopis. Jadi kalau kita cuma menebak-nebak dari demam yang terjadi, biasanya kita nggak bisa memastikan dia infeksinya malaria, DBD, tifosa, atau apa gitu ya. Jadi tetap perlu ngambil darah dan dicek apakah di apusan darahnya terdapat parasit Plasmodium. Dia memerlukan diagnosis medis, artinya memang harus dibawa ke tempat tenaga medis yang bisa mengetahui kondisi ini, nggak bisa dibawa ke dukun atau ke tetangga atau hanya di-share melalui sosmed yang nggak bisa dilihat apakah dia malaria atau bukan. Dia dapat ditangani dengan baik oleh tenaga medis profesional, dulu nggak bisa, dan ini menjadi wabah pandemi besar-besaran ya, malaria. Dan tingkat keparahannya bervariasi berdasarkan spesies Plasmodium dan kepadatan Plasmodium yang menginfeksi. Jadi, malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ya, ada beberapa parasit Plasmodium, nanti akan kita bahas, tapi ada 5 jenis yang menginfeksi manusia, yaitu ada Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, dan Plasmodium knowlesi. Knowlesi ini belakangan diketahui menginfeksi manusia setelah sebelumnya menginfeksi kera ekor merah yang ada di Filipina. Lalu kemudian masuk melalui Malaysia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Ini adalah angka kejadian malaria pada WHO report di tahun 2018 dan angka kejadian semakin meluas pada saat terjadinya pandemi kemarin ya, karena banyak yang tidak tertangani dengan baik. Dan kalian bisa lihat di One or More Zero Case in 2017 ya, itu adalah negara Eropa kebanyakan. Sedangkan yang biru ya, yang biru. Sedangkan yang warna orange, satu atau lebih kasus itu banyaknya di Afrika, Asia, dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki satu atau lebih kasus ya. Satu atau lebih kasus kejadian pada tahun 2017. Dan kalian bisa lihat ada kondisi-kondisi negara yang tidak terdapat penyakit malaria. Ini adalah gambaran plasmodium jika digambarkan secara mikroskopis, bahwa plasmodium ini bentuknya seperti telur ya.
walaupun nanti pada penampakan mikroskopisnya dia hanya seperti titik-titik gitu, dots-dots gitu. Nah, karena bentuknya seperti telur, maka proses dia menginfeksi si sel darah merah itu namanya invaginasi. Nah, ini adalah sel darah merah. Kalau kalian bisa lihat, sebentar saya pointer dulu. Kelihatan nggak sih? Oh, ini sorry nih. Ini ya. Ini ya. Nih. Nah, ini adalah proses invaginasi, di mana ini adalah sel darah merah ya, yang akan disisipi oleh plasmodium, di mana pada ujungnya ini ada antigen, antigen yang dapat merubah kondisi permukaan sel darah merah sehingga bisa disisipi oleh plasmodium. Ya, nah ini adalah jenis-jenis plasmodium yang tadi saya sebutkan. Ini, ini tadi yang saya sampaikan bahwa terdapat oke, ini belum hapus ya. Ya, terdapat plasmodium yang menginfeksi ya eh, kondisinya. Ini eh, daerah-daerah yang terdapat Plasmodium knowlesi sebelumnya. Lalu kemudian yang biru-biru ini adalah daerah-daerah yang manusia yang sudah mulai terinfeksi Plasmodium. Ini daerah Kalimantan Selatan ya yang utama. Terus Kalimantan di daerah Brunei dan Malaysia itu sudah terinfeksi dan bahkan sekarang sudah teridentifikasi oleh CDC sebagai Plasmodium yang menginfeksi manusia. Nah, untuk perkembangan plasmodium yang infeksi manusia memang kebanyakan adalah plasmodium falciparum ya untuk di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini yang warna biru itu adalah plasmodium yang dominan menginfeksi manusia. Sedangkan yang orange itu adalah non plasmodium falciparum dan ada juga yang campuran ya. Kalau kita eh, kelompok umur, kalau kita wilayah ya, wilayah perkotaan dan pedesaan sama-sama ya, sama-sama yang menginfeksi adalah Plasmodium falciparum. Nah, ini adalah gambaran Plasmodium. Kalau tadi secara mikroskopis, sebenarnya gambarnya itu seperti ini. Kalau Plasmodium falciparum itu dia identik sekali, ada titik putih, lalu dengan ada ring form, ya, jadi bentuknya seperti cincin. Jadi kalau nanti darahnya diambil oleh mereka yang menderita malaria, kemudian dibuat hapusan darah dan dilihat di bawah mikroskopik, kalau dia terdapat bentuk-bentuk ring seperti cincin gitu ya, itu adalah Plasmodium falciparum. Selanjutnya, Plasmodium knowlesi juga bentuknya ternyata mirip dengan Plasmodium falciparum, sedangkan Vivax, malariae, dan ovale itu tidak seidentik bentuk cincin seperti yang Plasmodium falciparum. Perbedaannya itu kenapa kemudian Plasmodium falciparum ini lebih banyak menginfeksi, ternyata jumlah merosoid hatinya itu lebih banyak dibandingkan Plasmodium yang lain. Dan daurnya itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Walaupun mungkin Vivax lebih cepat, namun daur hidup per praeretrositnya hanya 5,5 hari. Jadi kalau 1 minggu orang demam dikira ditunggu 1 minggu demam lalu kemudian didiagnosis, ternyata untuk Plasmodium falciparum hanya memerlukan waktu 5 hari untuk bisa timbul gejala-gejala klinis pada malaria. Nah, Plasmodium falciparum itu menginfeksi eritrosit yang muda dan normosit. Ya, ada kalau yang malariae dia hanya menginfeksi yang normosit saja. Kalau yang Vivax retikulosit dan normosit, sedangkan yang ovale retikulosit dan normosit muda. Untuk Plasmodium falciparum, dia mengakibatkan pembesaran eritrosit. Jadi bentuk sel darah merah di bawah mikroskop itu kelihatan beda, gendut gitu ya, besar ya. Sedangkan Vivax dan ovale itu tidak. Tidak mengakibatkan pembesaran eritrosit. Tapi Vivax dan ovale itu mengakibatkan pembesaran eritrosit. Jadi bentuknya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, ukuran eritrosit dari RBC itu normal ya, sel darah merah. Dianya berwarna pucat dan sel menjadi mengker dan berada titik merah muncul di sitoplasma. Terdapat dia Mauron's cleft. Nanti kalian akan lihat bedanya Mauron's cleft dan yang lain ya. Nah, ini adalah Mauron's cleft, titik-titik merah di sini ya. Sedangkan kalau Schovaner itu dia titiknya dia bukan titik tapi lebih terlihat seperti pecahan gitu ya dan bentuknya seperti amoeboid.
Kita masuk ke siklus hidup Plasmodium. Bentar ya, kayak kepanatan. Oke. Wah, Masya Allah, kelaparan panasnya. Ya, kita masuk ke siklus hidup malaria. Jadi malaria itu terbagi menjadi 2 siklus hidup ya. Yang pertama siklus hidup di dalam tubuh manusia, yang kedua di dalam siklus hidup nyamuk. Pada siklus hidup manusia dimulai dengan manusia yang digigit atau diinfeksi oleh nyamuk yang di air ludahnya mengandung plasmodium ya. Lalu kemudian plasmodium masuk ke hati. Kenapa harus di hati? Karena di hati ada reseptornya. Nah, dia akan mengalami siklus dorman ya pada sel hati, kemudian dia akan melalui human liver stage, dia akan menginfeksi sel-sel hati, lalu dia akan membentuk C-zone. C-zone itu titik-titik yang siap untuk ruptur, ruptur itu pecah. Nah, nanti sel hati itu akan rusak atau pecah dan mengeluarkan si C-zone ini. C-zone yang ruptur itu akan masuk ke dalam dalam peredaran darah dan kemudian akan mulai menginfeksi sel darah merah. Dengan adanya satu sel darah merah yang terinfeksi, itu akan berubah bentuk menjadi trofozoid. Nanti trofozoid akan berubah menjadi C-zone. C-zone inilah yang kemudian akan ruptur. Ya, dia akan pecah dan kemudian akan menginfeksi sel darah merah yang baru. Terjadi. Ya, satu ring form ya, satu plasmodium akan menghasilkan 80.000 C-zone ya, dan dia akan ruptur dan akan menginfeksi sel darah merah yang lain. Ini yang mengakibatkan kenapa pada orang yang malaria itu akan mengalami anemia karena sel darah merahnya rusak ya. Nah, di sisi lain pada tropozoid yang immature itu dia akan mengalami perubahan fase gametosit. Kapan dia akan immature? Yaitu setelah terjadi 3 sampai 4 kali siklus. Nanti dia akan mengakibatkan membentuk gametosit. Gametosit akan berubah ya menjadi makrogametosit dan mikrogametosit. Mikrogametosit itu adalah gamet yang betina, yang jantan, sedangkan yang makro adalah yang betina. Nah, kemudian gamet-gamet ini datang lagi ya, di dalam tubuh manusia ini datang lagi nyamuk yang kemudian menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria. Dan gametnya masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk dan di dalam sana mereka akan berubah menjadi ookinet atau ookinet. Ookinet ini akan berubah menjadi oocyte atau oosit dan kemudian dia akan ruptur. Ruptur pecah masuk ke dalam saluran salivanya dia dan kemudian nyamuk tadi akan menginfeksi manusia baru dan terjadilah infeksi yang baru. Jadi ada 2 organisme yang terlibat di dalam siklus hidup malaria. Nanti dibaca ulang ya. Nah, ini adalah gambaran yang tadi saya sampaikan. Ini adalah trombosporidin ya, trombospondin reseptor, di mana reseptor ini khusus yang dapat berikatan dengan sporosit yang diberikan oleh nyamuk yang terinfeksi malaria. Nah, itu jawabannya kenapa sih Bu dia hanya terikat pada sel hepatosit ya, bukan sel-sel yang lain, karena di sana ada reseptornya. Kalau ada reseptornya berarti dia bisa berikatan di sana. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya siklus yang terjadi dan berlangsung rata-rata kurang lebih 5,5 sampai dengan 15 hari sebelum C-zone hati pecah untuk melepaskan merozoid. Ini adalah gambarannya ya. Yang awal mula dia terinfeksi ya, kemudian dia akan menghasilkan C-zone. Nah, C-zone ini yang akan kemudian ruptur, pecah, masuk ke dalam peredaran darah dan kemudian mulai menginfeksi sel darah merah melalui proses invaginasi seperti yang di awal tadi disampaikan. Ini adalah kemudian dia setelah masuk ke dalam peredaran darah, dia penetrasi ke dalam RBC atau sel darah merah, red blood cell ya, kemudian mengalami proses tadi perpindahan, pembesaran dan replikasi dengan memakan hem yang ada dalam sel darah merah dan kemudian dia akan ruptur akan menginfeksi sel darah merah lagi. Begitu terus sampai orang yang terinfeksi malaria ini akan anemia, kekurangan darah, shock hingga meninggal. Ya, ini adalah fasenya yang saya bilang invaginasi, dia akan menyisip masuk ke dalam sel darah merah, kemudian akan
membentuk ring. Ini ada bentuknya ya. Ada yang single dot, ada yang double dot. Nah, benar-benar bentuknya seperti cincin di bawah mikroskop. Nah, ini adalah apa yang dimakan oleh parasit di dalam sel darah merah, di mana ada hemoglobin. Hemoglobin akan menghasilkan oligopeptide. Nanti ada oligopeptide 10 sampai 20 AA, kemudian 5 sampai 10 AA, kemudian berubah menjadi small peptide dan akan menghasilkan asam amino. Asam amino inilah yang digunakan oleh plasmodium untuk terus berkembang berubah menjadi sisa di dalam sel darah merah. Akhirnya parasit yang tumbuh menempati seluruh sel darah merah, mengkonsumsi hemoglobin dan eritrosit penuh dengan merosoid, kemudian eritrosit pecah, merosoid dilepaskan, dan terjadilah invasi sel-sel darah merah yang jumlahnya berbeda untuk setiap spesies. Tadi yang di tabel itu beda ya. Ada yang 40.000, ada 10.000, ada yang 80.000 merosoid yang dilepaskan setiap pecahnya satu sel darah merah. Nah, ini adalah perbedaan seksual dan aseksual ya. Zizan berubah menjadi bentuk seksualnya disebut gametogenesis. Ada intinya tapi tidak membelah ya. Nah, ini adalah gambar yang terjadi pada sel di dalam, insya Allah, Mas ya, di dalam tubuh nyamuk ya. Nanti nyamuknya kalau menggigit manusia baru yang tidak terinfeksi, memberikan sporozoid ini ke dalam tubuh manusia. Punten ya, saya sambil kipas-kipas nih. Nah, ini adalah bentuk gametnya, ada mikrogamet dan ada makrogamet. Kalau untuk falciparum, bentuknya pisang ya, makrogametnya biru terang, mikrogametnya biru terang, sedangkan makrogametnya biru gelap, ya, pigmen granul berwarna biru gelap pada sitoplasma. Itu Plasmodium falciparum. Jarang biasanya kita mengamati plasmodium dengan bentuk gamet yang lain ya. Biasanya ada yang biru, ada yang lebih pucat ya. Itu dia tidak terlalu spesifik terlihat karena jarang sekali di lab-lab itu mengidentifikasi yang plasmodium selain falciparum. Kalau di Indonesia ya banyak yang vivax, ovale, malariae itu malah adanya di luar bukan di Indonesia ya, karena memang walaupun penyebaran plasmodium cukup besar di Indonesia, tapi plasmodium falciparum yang paling infeksius. Ini tadi yang saya jelaskan, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah cara infeksi malaria. Yang pertama adalah secara alami, yang kedua secara induksi. Kalau secara alami itu melalui vektor Anopheles ya, sedangkan secara induksi itu melalui transfusi dari darah manusia yang sebelumnya juga terinfeksi malaria. Yang kedua melalui transplasenta ibu yang menderita malaria, kemudian mewariskan kepada anaknya. Sifatnya biasanya dorman ya. Dia akan berdiam diri di dalam sel hepatosit, dan nanti mungkin setelah bayi baru akan berkembang dan bisa mengakibatkan kematian pada janin. Bisa juga terjadi pada kecelakaan laboratorium. Nah, bagaimana ciri dan tanda klinis malaria adalah trias malaria atau demam malaria, di mana ada periode menggigil, ada periode panas, dan ada periode berkeringat, di mana karena dalam siklus biokimia plasmodium ini menghasilkan asam laktat yang cukup besar ya. Kita tahu kayak kita habis olahraga, kan kita menghasilkan asam laktat. Makanya kemudian kita merasa lelah, dan biasanya kita juga selain asam laktat juga kalau kita olahraga kan menghasilkan hormon endorfin, makanya kita enak tidurnya gitu ya. Nah, pada mereka yang mengalami fase menggigil malaria, asam laktat itu besar-besaran dibentuk. Nah, asam laktat yang dibentuk secara besar-besaran ini kemudian akan mengakibatkan mereka yang mengalami malaria itu merasa lelah sekali dan kemudian tertidur. Nah, tapi tetap demam. Trias malaria ini adalah ciri khas sekali dari kondisi status orang yang terkena malaria. Harus kita bedakan dengan demam tifoid, demam dengue, dan leprositosis, di mana tetap ya harus tetap melalui pencitraan mikroskopis. Ada pembesaran yang terjadi mual, muntah, nyeri epigastrum. Kenapa sih Bu harus dia besar perutnya? Karena tadi terjadi infeksi pada pada heparnya ya, pada hatinya. Terjadi anemia karena tadi dia
sel darah merahnya yang habis, ya karena sudah diinfeksi, kemudian komplikasi, ada anemia berat, ada jaundice, ada hipoglikemi, ada asidosis metabolik, dan ada gangguan ginjal akut, malaria cerebral, dan penurunan kesadaran. Bagaimana cara kita mendeteksi dan mendiagnosis malaria? Pertama, kalau ada orang demam datang bepergian dari daerah-daerah endemis tropis seperti dari Kalimantan. Sekarang sangat ya tinggi itu angka kejadian malaria kalau di Kalimantan Timur, atau dari Papua atau dari Maluku, itu biasanya bisa kita curigai mereka mengalami malaria dengan trias demamnya. Di anamnesis lewat bepergiannya, kemudian diperiksa apusan darahnya, dan sekarang sudah ada rapid test malaria ya, seperti rapid test si COVID, dan lanjut dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait kadar kadar eritrositnya, kadar bilirubinnya, kondisi SGOT, SGPT-nya. Ya, itu diperiksa. Ini tadi kalau dilakukan pemeriksaan dengan apusan darah, biasanya digunakan apusan darah tipis dan apusan darah tebal, digunakan GEMSA 10% atau yang 3%. Ini adalah apusan darah yang tipis. Ya, sorry, saya pakai pointer dulu. Ini apusan darah tipis, ini apusan darah tebal, di mana apusan darah tipis terlihat begini, kalau apusan darah tebal terlihatnya seperti ini. Ya, ini gambaran apusan darah tipis dan apusan darah tebal. Saya punya apusan darahnya karena penelitian saya juga tentang ini. Kapan-kapan kalau emang ada sisa waktu, nanti kita akan bawa mikroskop dan kita akan lihat ya, membedakannya seperti apa. Ini adalah perkembangan penyakit malaria atau patogenesisnya. Pada anak seringkali gejalanya tidak spesifik, demam, batuk, muntah, diare, anemia gitu ya. Sedangkan pada wanita biasanya berat badan bayi lahir kurang atau kelahiran prematur hingga abortus atau keguguran. Makanya kalau lagi ngidam nanti cewek-cewek jangan terlalu parah ngidamnya, misalnya pengen liburan ke Raja Ampat gitu ya, daerah endemis malaria, nggak sampai sana lah. Ditahan aja dulu. Bahaya kalau nanti malah terjadi abortus atau bayinya lahir secara prematur. Ciri utama yang sama, walaupun perkembangannya berbeda-beda dari setiap spesies, adalah terjadinya demam, anemia, dan splenomegali atau tadi pembesaran hati, di mana demam ini terjadi karena rilis kizan darah menghasilkan prostaglandin yang menyebabkan pireksia atau panas. Sedangkan splenomegali karena eritrosit mengandung plasmodium dihasilkan oleh makrofag dieliminasi melalui hati dan limpa, maka beban limpa menjadi memberat gitu ya. Kita tahu limpa ini juga fungsi imunnya juga besar. Nah, kalau anemia kita tahu eritrositnya kan akan terinfeksi ya kan, dan dia akan lisis hingga kehilangan sel darah merah. Ini adalah perkembangan penyakit malaria. Jadi hebatnya plasmodium itu dia memiliki efek sitoaderen ya. Dia itu bisa bersembunyi dari pembersihan sistem imun karena dia memiliki sifat sitoaderen. Dia bisa berikatan dengan PFMP1 ya, atau Plasmodium falciparum erythrocyte membran endothelial receptor ya. Dia bisa berikatan dan melekat tuh pada endotelial, pada permukaan bagian dalam si pembuluh darah. Jadi pada saat pembersihan dia tidak akan terbersihkan. Nah, sitoaderen adalah ikatan antara eritrosit yang terinfeksi dengan endotel pembuluh darah nih. Ini adalah PFAMP-nya, dia berikatan dengan CD36 yang ada di pembuluh darah. Nah, hingga pada saat dia dibersihkan dia tidak akan terbersihkan. Namun permasalahannya dia juga bisa mengakibatkan si plasmodiumnya ini berikatan satu sama lain. Mereka akan membentuk suatu ikatan-ikatan gitu ya, dan kemudian mengakibatkan resetting. Ini adalah resetting. Sorry. Ini ya. Dia akan mengakibatkan resetting seperti ini di permukaan endothelial cell dan akan menutup jalan dari pembuluh darah. Penutupan pembuluh darah akan mengakibatkan anoxemia atau tidak adanya oksigen di daerah sana. Ya, ini adalah perkembangan penyakit dari malaria. Nah, yang terparah dari malaria adalah malaria cerebral, di mana dia akan mengganggu perfusi cerebral atau otak, mengakibatkan vasokonstriksi cerebral hingga akhirnya menurunkan kesadaran. Makanya banyak anak yang kalau di Papua mereka memiliki sistem imun yang
sudah mengenali ya di dalam sel darah merah itu sudah ada Plasmodium, tapi mereka tidak menunjukkan gejala malaria yang cukup parah begitu ya, karena mereka sudah ada sistem imunnya. Tapi suatu saat mereka tidak terlalu sehat, maka dia akan kemudian mengaktif kembali dan akan mengakibatkan malaria cerebral. Makanya banyak angka kejadian kematian malaria pada anak yang diakibatkan oleh malaria cerebral. Ini anemia berat ya, dia hemolisis, jaundice ya. Kalau kita eritrosit itu terjadi besar-besaran di limpa, maka akan terjadi peningkatan bilirubin bebas dan bilirubin terkonjugasi. Bilirubin bebas dan bilirubin terkonjugasi itu dapat mengakibatkan ikterus atau jaundice ya, kuning. Jadi wajahnya, mukanya, matanya kuning pada orang yang malaria berat. Hipoglikemia terjadi pada hari kedua pemberian kinin, ini biasanya efek samping. Asidosis metabolik, kita tahu ya kalau orang-orang yang mengalami kegagalan pembentukan ATP, maka akan pembentukan laktat meningkat. Di satu sisi ternyata Plasmodium juga dalam proses biokimianya menghasilkan laktat yang cukup besar, sehingga laktatnya dapat mengakibatkan asidosis metabolik. Terjadi juga gangguan gagal ginjal akut ya, karena terjadi penurunan aliran darah pada renal, karena tadi ya ada rilis merosoid, terjadi juga rilis sitokin, penghambatan enos pada ginjal. Jadi kondisi ronus intraareolar renal itu terganggu ya. Jadi terjadi penurunan aliran darah pada renal. Nah, penurunan aliran darah pada renal atau pada ginjal ini mengakibatkan gangguan ginjal akut. Sitoadesi di kapiler ginjal dan rosetting tadi juga dapat menurunkan aliran darah ginjal karena mengakibatkan anoksemia, sehingga mengakibatkan gangguan gagal ginjal akut. Dikenal juga dengan black water fever ya, malaria dengan hemoglobin urea atau di dalam di dalam pipisnya itu seperti berdarah ya. Itu dia terjadi pada kasus-kasus berat malaria, di mana hemolisis masif intravaskuler pada infeksi berat yang tidak berhubungan dengan disfungsi renal. Renalnya baik-baik saja, tapi karena eritrositnya terus-terusan dihancurkan atau terusan pecah, sehingga dia sampai kondisi renal itu tidak bisa membendung si eritrosit yang hancur tadi, sehingga akan terdapat di dalam urin. Ini juga berhubungan dengan penderita defisiensi G6PD ya. G6PD itu orang-orang yang defisiensi tidak boleh diberikan primaquine sebenarnya. Tapi kalau pada kondisi di mana terjadi dorman pada hepatosit, maka akan diberikan tetap, dan ini juga akan mengakibatkan terjadinya black water fever. Sifatnya sementara, tapi dapat menjadi gagal ginjal pada kasus-kasus berat. Ada juga malaria akut ya, dia shock. Shock itu bukan kaget ya. Dalam hal ini yang saya maksud shock itu dia kekurangan cairan, kehilangan kesadaran. Ya, hal ini disebabkan oleh sitoadesi, rosetting, dan sekuestrasi karena tadi ya pembuluh darahnya banyak yang tertutup sehingga terjadi anoxemia atau kehilangan oksigen. Terjadi juga sepsis, demam dengan tingkat infeksi yang jelas, hilang kesadaran, gangguan sirkulasi, ini sampai kejang biasanya kalau orang yang sepsis, dan terjadi shock. Ya, ini yang bisa mengakibatkan kematian ya pada mereka yang mengalami malaria. Ini malaria perlu diobati atau tidak? Ya perlu ya. Kapan kita bisa curiga kalau kita demam malaria atau tidak? Menunggu 3 hari atau tidak? Tidak. Jika kita memang memiliki riwayat bepergian dari wilayah endemis, segera periksakan, dilihat perkembangannya, dievaluasi kondisi sel darah merahnya, kemudian sebelum bepergian atau memang ada rencana bepergian ke daerah endemis, minumlah antibiotik yang disarankan oleh Kemenkes untuk menghindari malaria. Kenapa antibiotik, Bu? Kenapa tidak diberikan obat anti malaria seperti kina? Dulu kan kalau kita mau berangkat diberikan kina. Belakangan ini, bukan belakangan ini, 10 tahun terakhir, kina itu mengakibatkan efek samping sinkonisme yang cukup mengganggu, telinga berdenging, perdarahan, gitu ya, walaupun dia masih menjadi pilihan kedua pada kondisi malaria cerebral. Sehingga memang tidak disarankan dan diberikannya antibiotik tertentu, nanti kalian akan belajar di farmakologi, ternyata itu jauh lebih menjanjikan menghindari terjadinya infeksi malaria. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini
kita masuk ke infeksi TB. Infeksi TB tidak banyak, dia berhubungan dengan sistem imun sih tapi. Masya Allah, panasnya. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Punten saya
Maaf saya terkeluar ya dari Zoom. Tadi ada yang mau ditanyakan? Eka Damayanti, Sabrina Najla, Widya Salsabila. Saya nggak tahu, mungkin karena jaringan saya jadi semuanya tadi yang saya sebut masih belum kelihatan di layar. Aji Arda, Mawar Indriansyam, Setiawati, oke. Ya, kita lanjut ya sedikit tentang tuberkulosis. Nanti kalian akan baca sendiri ya sisanya. Karena sudah mendekati jam 5. Sini saya akan membahas sedikit tentang TB ya. Sorry. Hmm. Oke. Ya, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke. Kedengaran. Ya, eh TBC ini belakangan secara farmakologis harusnya ya, teman-teman apoteker dan farmasi itu memiliki fokus yang seharusnya cukup baik untuk mencari tahu atau mencari obat-obat anti tuberkulosis yang baru. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan, kalaupun ditemukan biasanya masih menjadi permasalahan dalam persaingan perdagangan ya, karena obat-obat sintesis yang sudah ada ternyata memang masih dibuat meraja oleh WHO dan kawan-kawan. Nah, tapi nggak masalah, tugas kita adalah untuk memastikan bahwa kita dapat membantu pengobatan TBC ini sampai sembuh. Karena Indonesia, terutama di daerah-daerah lembab ya, angka kejadian TBC ini cukup tinggi. Sedangkan untuk kita di daerah tropis, sekarang itu malah kejadian TB anak yang paling tinggi. Ya, tagline terbaru dari Kemenkes adalah TOS TBC, temukan TBC, obati sampai sembuh. Itu adalah tagline penyembuhannya. Nah, sehingga nanti kalau kalian belajar obat-obat TBC, kalian akan mempelajari singkatan dari regimen obatnya. Kenapa memang kalian harus tahu patofisiologis terjadinya TBC. Intinya adalah infeksi dari Mycobacterium yang terjadi di dalam tubuh manusia. Infeksi tentu saja diakibatkan oleh adanya agen infeksius. Walaupun sebenarnya ada sistem imun, yang harus kita pastikan kenapa sistem imun malah tidak bekerja optimal dalam dirinya yang mengakibatkan dia tidak semudah tidak semudah mengeliminasi bakteri yang lain gitu. Kenapa malah harus dengan multiple drugs gitu ya, dengan regimen obat tertentu. Makanya harus diketahui dari patofisiologi tuberkulosis adalah bagaimana sih bakteri ini menginfeksi manusia. Nah, ini adalah angka kejadian TBC pada estimasi ya jumlah kasus baru di negara yang memiliki paling sedikit 100.000 kasus baru di 2016. Lihat di Pakistan gede sekali ya angka kejadiannya dan Indonesia termasuk salah satunya. Ini adalah daerah-daerah yang tidak yang terpapar TB dan tidak terpapar TB. Ini adalah Global Tuberculosis Report pada tahun 2017. Ini adalah estimasi insiden TBC menurut regional tahun 2016. Lihat Asia Tenggara 45% itu mengalami TB. Ada yang Afrika pun 25%, Pasifik Barat 17%, Amerika, Eropa, Mediterania Timur itu sedikit ya, cukup sedikit mengalami kejadian TBC. Dulu teman-teman dari Belanda itu ada beberapa yang kuliah ke Indonesia di kedokteran ya. Waktu kami baru-barunya Fakultas Farmasi tahun 2006 dulu, itu mereka belajar tentang penyakit-penyakit tropis. Selain mereka juga belajar tentang TB. Ya.
Ini adalah tuberkulosis, ini adalah multi drug resistant tuberkulosis, dan ini adalah kejadian tuberkulosis dengan HIV. Ya, ini banyak banget kejadiannya ada di daerah yang beririsan. Salah satunya Indonesia, ya, di mana beban TBC ini tinggi banget ya menjadi beban di Indonesia. Apa sih, kenapa sih Indonesia kok pengobatan TB-nya nggak kelar-kelar, Bu, gitu. Kita ini negara kepulauan ya, akses ke setiap daerah itu sulit sekali. Kita yang ada di Kalimantan Timur ini, Kalimantan Timur Utara, Selatan ya, Tengah, itu merasakan betapa sulitnya akses untuk kita memperoleh obat, ya. Mau pulang kampung aja, satu keluarga kurang lebih ngabisin duit 30 juta gitu ya. Ini mau distribusin obat aja nggak sampai-sampai itu ya ke Indonesia bagian dalam. Sehingga akhirnya pada saat mereka mengalami TB, mereka hanya menggunakan obat-obat warung. Nah, obat-obat warung ini akan mengakibatkan terjadinya multi drug resistant. Ya, tapi yang resistan ingat ya, bukan obatnya. Yang resistan itu adalah Mycobacterium tuberculosisnya. Kenapa dia bisa resisten, Bu? Karena dia diberikan pengobatan yang tidak tepat, dia mencari jalur biosintesis yang baru. Sehingga dia akan membuat model hidup yang baru dan tidak bisa diobati dengan pengobatan cara yang lama. Ya, itu adalah resisten. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC. Banyak bakteri, luasnya lesi, dan lokasi anatomis menentukan beratnya penyakit dan pendekatan pengobatannya. Dia dianggap kasus berat jika penyakit ini mengancam jiwa atau adanya resiko gejala sisa yang serius. Ya, berdasarkan tingkat keparahannya, TB ekstra paru dibagi menjadi TB ekstra paru berat dan TB ekstra paru ringan. Ada yang meningitis, Miller, perikarditis, peritonis, pleuritis, exudativa duplex, TB tulang belakang, TB usus, TB saluran kemih, dan alat kelamin. Sedangkan untuk TB paru ringan ada TB kelenjar getah bening, ya, ada pleuritis, exudativa unilateral, tulang, sendi, dan kelenjar adrenal. Jadi untuk anak-anak tuh biasa mereka mengalami TB kelenjar, ya, itu yang paling banyak. Tiba-tiba ada yang membesar, entah apa gitu ya. Ternyata pada saat ditarik cairan pusnya dan diidentifikasi gitu ya, di kultur, ternyata kulturnya adalah kultur tuberkulosis. Tempat infeksi TB ini kalau ada di paru ya disebutnya ya TB paru ya. Dia biasanya mengenai parenkrim paru. TB ekstra paru adalah TB tanpa kelainan radiologis di parenkrim paru. Jadi kalau orang kenapa ya berat badannya kok turun terus atau nggak naik-naik gitu ya, tidak ada penyakit penyerta lain, tidurnya juga tidak terlalu bermasalah begitu ya, atau anak-anak juga mengalami hal itu, dicari tahu di foto radiologis ternyata tidak ada flek gitu ya, bisa saja dia mengalami TB kelenjar atau ekstra paru atau bukan di paru ya. Nah, ini adalah imunopatogenesis TB paru. Nih ya, sebenarnya kalian sudah dapat imunologi belum? Ada bisa Bu. respon saya? Sudah ya. Sudah belajar sistem imun adaptif ya? Sudah, Bu. Sudah. Sel imun apa saja yang terlibat dalam sistem imun adaptif? Limfosit B dan limfosit T, Bu. Oke, kalau yang humoral? Oke, ya nanti ya dibaca lagi ya. Ini adalah kondisi infeksi tuberkulosis yang terjadi pada awal-awal ya, minggu pertama, minggu ke-0 sampai minggu ke-3, di mana dia akan berikatan dengan makrofag manoreseptor dan dia akan dihancurkan idealnya gitu ya. Nah, pada saat terjadi infeksi di lebih dari 3 minggu, dia sudah mulai masuk ke dalam infeksi imunopatogenesis dengan melibatkan sistem imun adaptif, yaitu tadi sel T di sini yang terlibat. Nah, akan terjadi proses nekrosis ya pada sensitisasi sel T gitu ya, dan akan dihancurkan seharusnya. Namun, biasanya bakteri terjadi proses unchecked bacillary proliferasi ya.
malah di dalam sel sistem imun dia malah bisa berkembang malah lebih banyak. Makanya kemudian tidak bisa biasanya kita mengharapkan sistem imun yang biasa saja untuk menghasilkan atau untuk membunuh bakteri isi Mycobacterium TBC. Nah, ini adalah kondisi infeksi ya, infeksi pada paru ya, terbentuk parut di sini ya, atau lesi, di mana kalau lesinya sembuh akan membaik seperti semula, kalau tidak akan terjadi perkijuan ya, perkijuan itu dia memerah gitu ya di kelenjar limfe, dan jadi lesinya tuh laten. Dia tuh terus-terusan ada di situ ya, dia akan reaktif dan akan mulai tuh terbentuk parut baru, kavitasi, dan akan menyebar kemana-mana. Nah, nanti TB ini akan menjadi kompleks, menjadi progresif, dia akan merusak hati dan bahkan ke limfa. Ini adalah kondisi orang yang mengalami infeksi setelah bertahun-tahun. Makanya untuk orang yang terkena TB itu terkadang karena mereka sering batuk, ada juga yang mengalami bungkuk begitu ya, lebih bentuk tubuh anatomi tubuhnya itu berbeda dengan yang lain. Karena dia bungkuk, anatomi tubuh bungkuk, maka kondisi dada itu lebih terlihat gitu ya. Jadi sepertinya tuh kurus banget, tulangnya kelihatan banget. Itu anatomi yang khas pada mereka yang mengalami TB paru yang sudah kronis gitu ya. Nah, lama-kelamaan karena pengobatannya juga sudah tidak mampu menyelesaikan si parut dan perkijuan yang memerah ini ya gambarnya ya, dan ada penumpukan cairan atau kavitas yang cukup besar pada paru, maka lama-lama juga dengan proses infeksi yang semakin memberat kepada hati dan juga limfa, maka ini juga dapat mengakibatkan kematian. Ya, ini adalah gejalanya ya, ada batuk, berdahak maupun tidak berdahak, nafsu makan dan berat badan itu nggak naik selama 3 bulan berturut-turut. Jadi jangan terlalu senang kalau berat badannya nggak naik ya. Artinya berat badannya di bawah normal. Ini lebih ke arah kok tiba-tiba nggak suka makan gitu ya. Ada nyeri dada dan sesak nafas, ada demam meriang dan badan lemas, dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening, baik di leher, ketiak, selangkangan. Jadi ini itu harus kalian perhatikan pada saat kalian mengalami gejala-gejala ini. Bu, kalau demam meriang dan badan lemas aja langsung TB nggak ya? Nggak juga gitu ya. Kalian cek dulu ada pembesaran kelenjar nggak? Pun ada pembesaran kelenjar, ada nyeri dada nggak? Pun nyeri dada, berat badan kalian itu nggak turun karena emang kalian sedang maintenance untuk perbaikan berat badan, atau emang kalian nggak segera periksakan diri kalian ke dokter. Yang paling parah adalah TB pada anak ya. TB pada anak ini yang mengakibatkan berat badan anak sulit naik. Makanya nanti kalau yang punya keponakan atau yang punya anak kecil, nanti kalau kalian jadi ibu gitu ya, coba pastikan berat badan anak kalian itu naik setiap bulan. Untuk anak di bawah 1 tahun ya. Untuk atau naik setiap tahunnya atau berapa on saja itu tolong diperhatikan. Karena TB anak itu lumayan berbahaya ya, karena banyak sekali anak yang dikira berat badannya nggak naik itu nggak apa-apa. Oh, dia juga nggak masalah kok, dia juga nggak ini kok, dia juga nggak itu kok, dia tetap aktif, dia tetap ini kok gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kondisi si anaknya. Ada demam batuk nggak? Berat badan sulit naik nggak? Berat badan ada benjolan di kelenjar rahang, ketiak atau enggak gitu ya. Nah, ini pengobatannya biasanya sampai 9 bulan dan kita tahu anak-anak banyak yang susah untuk minum obat. Masalah yang paling penting pada TB anak, dia bisa berkembang menjadi stunting karena berat badan anak nggak cukup, perkembangannya nggak bagus, kedepannya akan sulit, akan sering sekali mengalami infeksi pada tubuhnya dan akhirnya jadilah sumber daya manusia yang kurang siap gitu ya, kurang sehat menghadapi apa yang ada di depan gitu ya, tidak bersemangat, nanti hanya akan mudah sakit, mudah terkena terinfeksi gitu ya. Makanya nanti yang punya anak kecil atau yang punya keponakan, dilihat tuh, ini anak kok kayaknya berat badannya nggak ada peningkatan atau progresivitas, dicek Fe-nya, dicek kadar vitamin D-nya, dicek TB-nya. Ya.
Itu harus tuh dilihat progresivitas. Sampai usia berapa, Bu, kita harus melihat berat badan anak itu baik atau tidak. Sampai usia 15 tahun. Ya, itu harus dicek berat badannya. Nah, jadi kalaupun lupa, ditimbang, dan dicatat. Itu penting banget ya. Apalagi yang kalau masih di bawah 10 tahun. Itu harus dicek. Karena jangan sampai anak-anak juga tumbuh stunting dikarenakan memang ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Defisiensi besi gitu ya. Jangan juga dikasih makan besi yang biasa gitu ya. Harus diberikan suplemen yang tinggi zat besi. Atau defisiensi vitamin D ya. Kita itu udah kaya banget dengan sinar matahari ya. Sampai kepanasan gini saya. Tapi ternyata di Indonesia tinggi sekali angka kekurangan vitamin D. Nah, itu yang perlu dicari tahu ya. Nah, dan batuk, pilek yang dianggap biasa gitu ya. Jadi, biasalah anak-anak sering batuk pilek gitu ya. Biasalah anak-anak sering radang. Nah, ternyata kondisi seringnya terjadi radang itu dapat meningkatkan potensi dia terkena infeksi saluran napas yang lebih parah di kemudian hari. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi, kalau tapi kan Bu nggak perlu buru-buru langsung dikasih obat. Kalau sistem imun anak baik, mungkin iya. Tapi kalau dia memang terinfeksi bakteri, segera diberikan antibakteri. Tapi dosisnya harus diperhatikan dan cara pemberiannya harus sesuai. Jangan sampai nanti terjadi resistensi lagi gitu ya. Tapi ada kok Bu apoteker yang nggak mau ngasih anaknya obat antibiotik. Dicek dulu tuh apotekernya memahami antibiotik seperti apa. Apakah dia memahami regimen pemberian obat? Apakah dia memahami eliminasi obat? Apakah dia memahami bagaimana mekanisme kerja obat? Ya, karena namanya orang terinfeksi bakteri ya harus diberikan antibakteri dong. Akan beda kalau terinfeksi virus ya. Kalau infeksi virus memang yang melawan adalah sistem imunnya sendiri. Saya nggak akan bahas ini ya secara detail karena ini ranahnya lebih ke farmakologi, tapi karena kalian farmasi, saya hanya akan melihatkan tahapannya bahwa untuk pengobatan TB itu yang pertama lakukan identifikasi dulu ya. Dilihat dia ini pasien baru yang kena TBC atau pasien yang gagal pengobatan TBC-nya atau pasien yang terputus pengobatan TBC-nya. Yang kedua, dipatuhi regimen pengobatannya. Jadi dia harus misalnya minum obat kalau memang 2 bulan dan harus fase lanjutan 4-6 bulan harus diminum, nggak boleh putus gitu ya. Nah, selama fase intensif terdiri dari 4 obat, nanti akan ada pemeriksaan lagi sputumnya. Dicek lagi masih ada nggak TB-nya, ya disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah periksa sputum hasil pengobatannya itu setiap 6 bulan ya, di akhir bulan kedua. Dilihat atau setiap 8 bulan. Itu paling kalau yang bisa saya jelaskan terkait tuberkulosis. Sedangkan pengobatannya nanti akan kita bahas pada farmakologi TB ya. Silakan pas jam 5. Ya Allah, panas sekali Masya Allah. Ini sudah pada di Samarinda semua? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oh, Masya Allah. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Misi Bu, izin bertanya. Untuk siapa? Mengenai tugas PB. Oh, tugas. Gimana Bu. tugasnya? Tugas PBL itu kan ada waktu itu antara Bu Novi ke Bu Rizky yang mau ngasih contoh videonya itu apakah ada ya Bu? Soalnya kami belum dapat gambaran gitu tentang gambaran Bu Novi belum ngasih ya? videonya. Bu Novi belum ngasih? Bu Novi belum ngasih Bu. Ya. Ih, jelek banget nih jaringan di sini, saya nggak bisa lihat. Ini mah farmakologinya ya, bentar ya. Nggak bisa nih saya buka di sini, bentar ya. Coba, ada nggak yang bisa buka link ini? Di sini jaringan jelek banget. Coba nggak yang bisa buka dan di-share? Saya stop share kok sudah. Hypertension means a persistently raised pressure within a space.
In this case, the blood vessels, specifically the arteries, typically shown as two numbers. The top number Anggun, mana Anggun? Saya nggak bisa lihat wajahnya Anggun. Septi, Aji, kalian kenapa sih kalau dipanggil baru nyalain kamera? Coba baikin dulu jilbabmu tuh Anggun. Coba kalau kuliah walaupun online ada adabnya ya. Aji, Arda, Jessica. Sudah ada yang bisa buka videonya? Sudah? Ada yang bisa share screen? Kalau nggak mau di share screen, kalian boleh lihat contoh video itu. Itu saya ada kirimkan. Kenapa Willy? Kamu ngapain? Saya bisa buka Oke. videonya. Iya, maksud saya di share dong. Saya nggak nyuruh kamu nunjukin di handphonemu. Udah kalau nggak ada yang mau nge-share, itu contohnya. Silahkan dilihat. Kalian bisa membuat seperti itu ya untuk tugasnya. Semoga ada yang bisa jauh lebih kreatif. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan tentang patofisiologi, defines a normal atau blood kalian masih pressure. mau baca ulang nanti, silahkan baca ulang dulu. Kalau memang nanti mau ditanyakan, boleh di pertemuan selanjutnya. Ya. Kalau dirasa sudah cukup, mari kita cukupkan kelas sore ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, Tidak ada, Bu. saya cukupkan perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk kelas apa yang akhirnya ikut untuk hari ini? Kelas A ya? Ya, saya mohon maaf untuk tiba-tiba harus kuliah sore. Semoga tidak mengganggu jadwal yang lain. Supaya nanti hari Jumat, saya khawatir masih di jalan gitu. Jadi nanti bisa tetap terpenuhi pertemuan kita. Ya, insya Allah di akhir bulan, tolong dikumpulkan tugasnya. Nanti kita akan mulai pertemuan bersama, membahas di awal bulan depan. Terima kasih banyak adik-adik sekalian bagi yang merayakan Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima semua amalan Ramadan kita ya. Dan mempertemukan kita di Ramadan ke depan. Dan lebaran lagi tahun depan insya Allah. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.